Pernah nggak sih pas kalian lagi ngerjain soal limit X mendekati tak hingga untuk bentuk akar seperti ini atau bentuk seperti ini, lalu kalian berpikir bahwa soal-soal ini semua bisa kalian kerjakan menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Tapi dari mana ya asal rumus itu? Yuk kita cari bareng-bareng di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Berat Al Faiz. Di sini kalian bakal belajar hal-hal persiapan UTBK tahun 2022 atau kita bakal belajar persiapan tes sekolah kedinasan, dan juga di channel ini kita akan bahas hal-hal yang menarik seputar matematika. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan membahas tentang rumus B min Q per 2 akar A yang ada pada limit X mendekati tak hingga untuk bentuk limit aljabar teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dulu soal-soal berikut. Nah ini soalnya. Oke, mungkin teman-teman akan berpikir, ya ini pasti bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Lalu nanti ada soal seperti yang ini. Oke, atau mungkin nanti seperti yang nomor 3. Oke, kira-kira yang seperti apa yang bisa kita selesaikan menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu dulu tentang rumus-rumus tersebut teman-teman ya. Misal kita punya sebuah limit X mendekati tak hingga ya, untuk akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah sekarang kita ingat dulu sebelum kita mencari ya, kita ingat dulu konsep dari A plus B dikali dengan A min B. Ini teman-teman sudah tahu dong tentunya ya, di SMP sudah diajarkan kan. Ini sangat sering terpakai ya ketika kita mengerjakan soal-soal ya. Nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat. Artinya ketika kita bertemu dengan akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B, pasti akan berubah menjadi akar A kuadrat dikurang akar B kuadrat. Dimana akar ketika dikuadratin maka akarnya bisa kita hilangkan menjadi A min B. Nah sekarang dari bentuk limit yang ada di bawah ini, nah kita bisa langsung kalikan dengan sekawan ya, untuk bisa mendapatkan nilai limitnya. Kenapa nggak kita substitusikan aja kak seperti limit aljabar pada umumnya? Karena kalau kita masukkan di sini tak hingga ke sini ya, maka nanti ini hasilnya adalah tak hingga tambah C gitu kan ya. Ini tak hingga tambah R, sedangkan ini semua diakarin ya. Tak hingga tambah tak hingga tetap tak hingga ya kan. Ini jadinya nanti tak hingga dikurang tak hingga. Dimana tak hingga dikurang tak hingga ini bukan 0. Karena tak hingga ini kita tidak tahu berapa gitu kan. Saking banyaknya. Bisa aja tak hingga yang pertama 2 0 0 0 0 seterusnya. Tak terhingga. Gak tahu ini 2 triliun 2 sekian. Kita tidak tahu. Atau tak hingga yang ini bisa 1 0 0 gitu. Artinya kita tidak tahu nilai pastinya. Maka ini merupakan bentuk tidak tentu. Oke. Tentu. Maka kita selesaikan dengan cara lain, biasanya menggunakan cara kali akar sekawan. Oke, kita akan coba kaliin teman-teman. Berarti ini kita kali biasa aja ya. Oke. Ini repet. Oke, ini. Nah, kalau dia kurang, maka kali akar sekawannya adalah di jumlah teman-teman ya, ditambah ya. Oke, kita tarik dulu di sini biar gampang. Yaps. Oke, tulis ya. AX kuadrat plus BX plus C, yang ini PX kuadrat plus QX plus R. Nah, karena kita kali dengan sekawan, kita bagi dulu prepet. Oke, kita tarik lagi di sini akar. Oke, tarik sini akar, sini tambah. Oke, soalnya. Nah, oke kita tulis di sini AX kuadrat plus BX plus C PX kuadrat plus QX plus R. Nah, di sini teman-teman, kenapa kita kali dengan bentuk seperti ini? Ini tidak merubah nilai dari limit tersebut, tetapi kita akan merubah bentuknya supaya nanti bisa kita selesaikan teman-teman ya. Nah, ini kalau kita bagi, ini bakal menghasilkan 1, balik ke bentuk semulanya. Nah, tapi kita tidak bagi, kita langsung mau kalikan. Yang awal ini kita kali dengan yang atas, nanti dibagi bentuk yang bawahnya. Oke ya. Ya, kita cari lagi bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, sesuai dengan rumus yang di atas maka akarnya akan hilang nih. Akarnya akan hilang. Oke, maka ini berubah jadi
limit X mendekati tak hingga, maka ini jadinya AX kuadrat plus BX plus C dikurang PX kuadrat plus QX plus R. Nah, sekarang kita garis yang bawahnya. Oke. Jadi yang pertama ini kaliin ketemunya yang atas ya kan. Sekarang kita mau tulis bagian yang bawahnya. Nah, ini jadinya akar. Oke. AX kuadrat plus BX plus C ditambah akar AX kuadrat plus BX plus C. Oke. Nah, setelah kita ketemu bentuk seperti ini teman-teman ya, maka kita tinggal gunakan konsep limit tak hingga, dimana limit tak hingga misalnya kita punya limit X mendekati tak hingga ya, K dibagi X pangkat N ya, dimana X itu bilangan real ya, N itu bilangan asli, maka hasilnya akan 0. Contohnya kita punya limit X mendekati tak hingga 4 per X, maka hasilnya akan 0. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah pernah les online dengan Prenatal Faiz udah tahu ya alasannya ya. Karena intinya ketika tak hingga masuk ke sini, 4 dibagi tak hingga. Tak hingga itu banyak sekali, maka hasilnya akan mendekati 0. Bukan 0 ya, tapi hasilnya mendekati 0. Contoh, misal kita punya 4 buah roti dibagi dengan orang seluruh bumi gitu. Makhluk hidup seluruh bumi, maka satu orangnya itu akan mendapatkan hasil mendekati 0. Mungkin akan dapat debu. 4 roti dibagi orang seluruh alam semesta, dapat debu teman-teman ya. Oke ya, kecil sekali gitu, maka mendekati 0 hasilnya. Nah, ini aku nggak buktiin yang ini teman-teman, tapi nanti kalau kalian pengen minta pembuktiannya bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kita buatin videonya. Oke, lanjut lagi biar makin seru. Yuk kita mau cari B min Q per 2 akar A nih, penasaran nih. Ya, kita selesaikan lagi. Berarti ini limit X mendekati tak hingga, yang atas ketemunya berarti kita rapihkan, berarti ini A min P. Oke, ini X kuadrat ya, ditambah B min Q, ini X ditambah C min R gitu ya. Kita garis dulu teman-teman, repet. Oke, yang bawahnya sama, akar AX kuadrat plus BX plus C ditambah akar PX kuadrat plus QX plus OR. Oke, sorry, ini harusnya kita rawat tadi ya teman-teman ya. Oke, ini harusnya PX. Oke, sorry. Nah, yaps, oke, sama ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan limit X mendekati tak hingga, limit tak hingga ya teman-teman, bisa dengan cara bagi dengan variabel tertingginya. Ini variabel tertingginya X kuadrat. Di sini X kuadrat namun dalam bentuk akar, maka dia tertingginya adalah pangkat 1. X kuadrat dalam akar itu setara dengan X kuadrat pangkatin setengah ya, yaitu nilainya sama dengan X pangkat 1. Maka pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Kedua ruas kita bagi dengan X kuadrat. Oke, kedua persamaan ini atas sama bawah ya. Maka ini berubah jadi limit X mendekati tak hingga. Ini jadinya A min P ditambah B min Q ya, ini X dibagi X kuadrat jadinya per X ditambah C min R per X kuadrat gitu ya. Kita garis dulu teman-teman. Wah, lumayan panjang ini caranya ya. Ini akar. Oke. Nah, X kuadrat masuk ke dalam akar. X kuadrat masuk ke dalam akar itu sama dengan X pangkat 4. Berarti ini jadinya AX kuadrat dibagi X pangkat 4 ditambah BX dibagi X pangkat 4 tambah C per X pangkat 4 ditambah akar PX kuadrat per X pangkat 4 ditambah QX per X pangkat 4 ditambah R per X pangkat 4. Nah, semua nilainya yang per X di limit tak hingga akan menghasilkan 0 teman-teman ya. Ini bakal 0 semua. Oke, 0 semua. Maka hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. A min P per 0 ya kan. A min P per 0. Nah, sekarang A min P per 0 itu berapa Kak? Nah, di limit ya, ini hasilnya akan ada dua, yaitu tak hingga dengan min tak hingga gitu. Nah, tak hingga dengan min tak hingga ini tergantung nilai A sama P-nya. Misal A-nya lebih dari P, artinya nilai yang di atas ini bakal positif. A-nya misalkan 7, ininya 5, maka nilai positif dibagi 0 ya, ini mendekati 0 hasilnya, maka hasilnya ini akan tak hingga positif. Tapi kalau A kurang dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga teman-teman. Nah, jadi ingat, ketika ketemu bentuk seperti ini, hasilnya tidak selalu B min Q per 2 akar A. Itu kuncinya teman-teman ya. Loh Kak, gimana ya Kak kalau kita pengen tahu kapan sih kita pakai trik atau pakai rumus B min Q per 2 akar A? Jadi rumus itu ada syaratnya ya teman-teman ya. Ini adalah cara aslinya dengan cara kali akar sekawan.
Nah, untuk menentukan B min Q per 2 akar A, mungkin teman-teman harus mengecek bentuk yang A sama dengan P. Kira-kira apa yang akan terjadi dari bentuk yang sudah kita buat. Oke, sekarang aku pindahin dulu bentuknya. Oke, aku ambil dulu yang ini ya. Oke, aku tarik ke sini. Copy. Oke, aku tarik ke sini teman-teman. Nah, yaps. Oke. Coba. Oke. Apa yang akan terjadi ketika bentuknya A sama dengan P gitu kan ya? Nah, maka ini sendiri akan hasilnya 0 karena A sama P-nya sama. Maka bentuk kita berubah jadi limit X mendekati tak hingga, gitu kan? Berarti ini jadinya B min Q X ditambah C min R. Oke, kita bagi dengan akar AX kuadrat plus BX plus C ditambah akar PX kuadrat plus QX plus R. Oke. Sekarang berubah pangkat tertingginya. Kalau yang bawah tadi pangkat tertingginya 1 karena X kuadrat dalam akar, maka ini yang atas juga pangkat tertingginya 1. Kalau pangkat tertingginya sama, teman-teman bisa menggunakan trik ambil koefisiennya. Nah, koefisien pangkat tertinggi atas yaitu ini koefisiennya. Oke. Maka kita punya koefisiennya. Kita ambil B min Q per, ya kan? Atau teman-teman kalau mau lebih paham lagi, aku bagi aja ya ini dengan pangkat X aja ya, dengan X pangkat 1 ya. Oke, biar teman-teman makin paham banget ya. Oke, jadi kita bagi dengan X, maka hasilnya akan limit X mendekati tak hingga. Oke, ini jadi B min Q ditambah C min R per X ya kan? Kita bagi lagi, repet. Nah, ini jadinya akar. Oke, X masuk ke dalam akar, jadinya X kuadrat. Oke, BX per X kuadrat per C per X kuadrat. Oke, ditambah akar PX kuadrat per X kuadrat ditambah QX per X kuadrat tambah R. Ada yang bisa kita coret dulu teman-teman? Ini kita coret ya. Coret. Oke, coret ya. Nah, sekarang semua per X di limit tak hingga nilainya adalah 0. Maka ini akan berakibat seperti ini. Ini tinggal B min Q, yang ini bakal 0 ya teman-teman ya. Ini bakal 0, ini 0, ini juga 0, ini 0. Maka kita punya per ini akar A ditambah akar P. Ingat di awal tadi, ketika A sama dengan P, berarti ini bisa kita ubah menjadi B min Q per akar A tambah akar A. Maka akan berubah jadi B min Q per 2 akar A. Dan akhirnya terjawab teman-teman. Kenapa B min Q per 2 akar A? Karena A-nya itu sama dengan P. Ketika A sama dengan P, maka kalian boleh menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke, gimana teman-teman? Udah paham ya? Jadi, menggunakan B min Q per 2 akar A itu ada syaratnya, itu A-nya harus sama dengan P-nya. Ini harus sama. Jadi, kalau A sama dengan P, bisa dengan B min Q per 2 akar A. Oke, tapi kalau A lebih dari P, jawabannya tak terhingga. A kurang dari P, ini P ya, maka jawabannya min tak hingga. Gitu teman-teman. Nah, dari ini semua kita akan coba ngerjain beberapa soal yang sudah kita siapin tadi ya teman-teman ya. Oke, kalian boleh catat rumusnya dan kalian juga harus siap untuk mengerjakan soal-soalnya. Yo. Oke, soal nomor 1 ya. Ini A, ini B, ini C, ini A, ini P, ini Q, ini R. A sama P-nya sama-sama 1. Oke, A sama P sama dengan 1. B-nya 4, Q-nya sama dengan min 2. Maka bentuk ini bisa kita selesaikan menggunakan B min Q per 2 akar A. Yaitu, masukin aja teman-teman. Jadinya B-nya adalah 4 dikurang min 2 dibagi 2 akar 1. Yaitu 6 per 2 sama dengan 3. Mudah banget, ya kan? Yuk, bareng-bareng. Jawabannya yang C. Udah buktiin rumus, lalu kita udah ngerjain juga, dan nomor 1 tentunya udah hafal dong. 1 kan selalu yang C ya. Karena C itu cinta. Waduh, malah garisnya kayak gini. Waduh, ini. Nah, oke ya. Nah, aman teman-teman. Jadi, gimana teman-teman? Nanti kalau kalian penasaran, kita akan coba buktiin beberapa rumus yang sering kita gunakan di soal-soal UTBK ya. Jadi biar kalian juga tahu asal-muasalnya. Nggak cuma gunain rumusnya aja, tapi kita paham dari akar-akarnya gitu ya. Oke teman-teman, coba kita kerjain soal kedua. Ya, soal nomor 2
ini juga sama teman-teman. Kita misalnya ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. A sama P-nya sama, berarti kita bisa langsung ambil B min Q per 2 akar A, yaitu min 3 dikurang min 7 dibagi 2 akar 1. Yuk langsung aja. Ini 4 bagi 2 sama dengan 2. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, gimana? Paham banget ya dengan penjelasan B min Q per 2 akar A tadi? Semoga itu ngebantu teman-teman. Dan aku coba pengen tes kalian kalau ketemu bentuk seperti soal nomor 3. Nah, ini jawabannya apa? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Aku hitung 1, 2, 3. Bener. Ini A-nya 4, P-nya sama dengan 1, yaitu A lebih dari P. Maka jawabannya bukan B min Q per 2 akar A. Jawabannya adalah tak hingga. Oke, aman teman-teman sampai nomor 3. Kita akan coba lihat soal nomor 4. Nah, tipe soal nomor 4 ini juga sering muncul. Banyak orang kadang bingung ngerjainnya gimana kalau yang seperti ini. Ini konsepnya sama. Kalian sebenarnya tinggal kuadratin aja lalu kalian akarin. Itu sudah sama bentuknya. Coba ya. Limit X mendekati tak hingga. Akar, ini kita kuadratin 4x kuadrat plus 12x plus 9 dikurang akar 4x kuadrat min 6x plus 3. Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Jawabannya apa nih untuk soal nomor 4? Yo, pasti bisa. Oke, jawabannya mana? Ya. Oke teman-teman, betul. Jadi ini adalah A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Jadi kita sudah dapat nilai-nilainya. Karena A sama dengan P, langsung aja kita tulis. Jadi B min Q per 2 akar A. Jadinya adalah 12 dikurang min 6 dibagi 2 akar 4. Maka jawabannya, yuk 12 tambah 6 sama dengan 18 per 4. Jawabannya yang E. Gampang kan teman-teman ya? Kita akan coba kerjain soal yang berikutnya, yaitu simak UI. Oke, sekarang kita kerjain soal nomor 5 nih. Ini adalah soal simak UI. Mungkin dari teman-teman yang mau daftar simak UI, wah aku nggak jadi daftar deh karena soalnya katanya sulit. Enggak, kalau teman-teman sudah paham konsepnya, teman-teman sudah pahamin banget, teman-teman bisa dapat hadiah untuk menguasai trik-triknya. Nah, sekarang kita pakai trik juga nih. Sama. Bentuknya sebenarnya ini sama, tinggal kalian kuadratin aja. Lalu kalian akarin. Coba teman-teman, jawab dulu di kolom komentar, kasih tahu cara kalian, kira-kira jawabannya berapa. Oke, silakan. Oke, sudah dapat? Mudah banget kan? Kita lihat ya. Tinggal limit X mendekati tak hingga. Yang ini jadinya 4x kuadrat karena kita kuadratin ya. Dikurang akar 4x kuadrat plus 27. Kak, berarti A-nya itu ada 4, B-nya itu 0, C-nya itu 0. Nah, hati-hati itu jebakannya biasanya. Di sini berarti P-nya ini 4, Q-nya itu 0, R-nya itu sama dengan 27. Coba. Karena A sama dengan P, intinya tetap bisa kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke. Jadinya langsung aja teman-teman. B-nya berarti 0 dikurang 0 dibagi 2 akar 4, yaitu 0 per 4. Sama dengan 0 yang C. Oke. Gimana? Paham banget dengan limit tak hingga bentuk akar dan dari mana asalnya B min Q per 2 akar A? Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa komen, nanti kita akan buatin lagi. Kita cari di soal-soal yang lainnya ya. Dan ini tugas buat kalian. Oke, silakan teman-teman boleh kerjain soalnya. Gimana kalau ketemu bentuk seperti nomor 6? Diapain dulu? Lalu jawabannya seperti apa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya. Yang mau konten-konten menarik, cek Instagram Febrian Faiz. Dan kalian juga bisa ikutan kelas online kami. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.